Selamat siang Ibu Bapak orang tua wali murid, Ibu Bapak guru karyawan SD Serada Cakung, dan anak-anak kelas 1 sampai 6 yang Ibu kasihi. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, berprestasi. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali secara virtual untuk merayakan Hari Pangan Sedunia tahun 2021. 16 Oktober merupakan Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tahun. Tanggal peringatan ini diambil sesuai hari berdirinya FAO, yaitu Asosiasi Pangan dan Pertanian Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa yang menangani pangan pertanian sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian global terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Peringatan HPS 2021 di Keuskupan Agung Jakarta diselenggarakan dalam bingkai Tahun Pastoral yang ditetapkan sebagai tahun refleksi dengan tema semakin bersyukur dan semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Tema ini mengajak kita semua untuk membangun ketahanan pangan dan gizi, membangun solidaritas dan kepedulian kepada yang miskin, kelaparan, kekurangan gizi, dan rentan, melestarikan dan menjaga alam semesta, lingkungan hidup dalam pembangunan manusia seutuhnya. Kesadaran bahwa pangan adalah anugerah mendorong kita sebagai manusia untuk bersyukur dan memuliakan Allah atas nama seluruh bumi. Kita harus mengucap syukur karena hidup kita sama sekali tergantung pada Allah yang mengatur kekayaan bumi. Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian, untuk mewujudkan tema HPS 2021, SD Serada Cakung akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, tanggal 15 Oktober 2021, di setiap kelas diadakan makan siang bersama secara virtual. Yang kedua, mulai hari ini kita mengumpulkan kolekte harian Celengan Yesus Tunawisma. Yang ketiga, aksi peduli sesama yang akan dilaksanakan di awal Desember 2021 dengan berbagi makanan sehat kepada warga masyarakat lingkungan sekolah. Iman kita mengatakan solidaritas manusia bersumber dari hati yang berbelas kasih. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati segala usaha kita dan memberi kemurahan pangan terlebih pada masa sulit sekarang ini. Marilah dengan penuh syukur dan hikmat kita mengikuti ibadat Hari Pangan Sedunia dengan budaya Bali yang akan dipimpin oleh Bapak Iketut Yasadana. Salam AMDG. Mangga
Yesus raui. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, teristimewa anak-anakku yang tercinta, hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadat singkat dalam rangka perayaan Hari Pangan Sedunia tahun 2021. Tema yang diangkat Keuskupan Agung Jakarta saat ini adalah semakin bersyukur dan semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Hari ini juga kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Dan secara khusus juga untuk memperingati HPS tahun ini, renungan akan dibawakan dalam bentuk yang istimewa. Seperti apakah itu nanti? Mari kita ikuti ibadat ini hingga tuntas nanti dengan khusyuk dan hikmat. Anak-anakku yang terkasih, sadar sebagai manusia yang lemah, marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar layak dan pantas mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, atas kehendak-Mu, Sang Sabda telah berada di antara kami. Hari ini kami merayakannya dengan kegembiraan yang penuh lewat ibadat sabda ini. Untuk itu, berkenanlah hadir dalam ibadat ini. Semoga dengan kehadiran-Mu, kami dipenuhi rahmat dan Roh-Mu yang dapat membuka dan menyemangati hati kami, sehingga kami dapat dengan tekun membaca dan menghayati firman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi
barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku sekalian yang terkasih, di bagian pengantar tadi Bapak sampaikan bahwa renungan hari ini akan dibawakan dalam bentuk yang istimewa. Apakah itu? Ya, dalam bentuk drama oleh Bapak dan Ibu guru kalian, serta pesan moral dan pengenalan makanan sehat oleh teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Lapar nih. Mau makan apa ya? Jadi makan. Jangan Pak, kami lapar. Ayo beli. Hei.
Hai, kalian sini. Sini. Ini makanan untuk Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu harus makan makanan yang sehat dan bersih. Terima, Bu. Terima kasih, Bu. Kak, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Nanti kalian jangan makan makanan dari tempat sampah lagi ya. Itu akan menyebabkan kalian sakit ya. Ingat-ingat itu ya. Kemarin teman saya mengambil makanan dari plastik itu karena sudah tidak aman, sudah kadaluarsa. Nah, benar itu. Kalau ini pasti aman. Teman-teman, setelah kita menyaksikan drama pendek tadi, ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dan sangat penting bagi kita, yaitu 1. Alangkah baiknya kita belajar berbagi kepada orang yang kurang mampu sebagai sesama ciptaan Tuhan. 2. Kita berbagi bukan karena kita kaya, tetapi karena kita memiliki rasa belas kasih. 3. Bila kita berbelanja sesuai kebutuhan saja, bukan karena memenuhi keinginan kita atau lapar mata. 4. Lebih baik kita tidak menumpuk makanan yang pada akhirnya basi dan tidak dimakan. 5. Bila kita makan, selayaknya makan makanan yang segar dan menyehatkan. 6. Alangkah lebih bijaksana bila kita tidak membuang-buang makanan. Teman-teman, mungkin kita di sini bisa makan kenyang beberapa kali dalam sehari, beraneka makanan bisa kita nikmati. Tetapi ingat, orang lain di luar sana masih banyak yang tidak seberuntung kita. Maka di hari pangan sedunia ini, kita jaga perilaku kita terhadap makanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama di planet bumi kita ini. Pastikan save food now for a healthy tomorrow. Makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat atau 4 sehat 5 sempurna yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Makanan sehat meliputi: pertama, makanan pokok. Makanan pokok meliputi karbohidrat atau kalori dalam jumlah seimbang. Makanan pokok biasanya dikonsumsi bersama lauk pauk. Sumber makanan pokok berupa nasi, kentang, singkong, ubi, jagung, dan roti. Kedua, buah dan sayuran. Buah dan sayuran berperan sebagai sumber vitamin dan mineral. Setiap buah dan sayuran mengandung vitamin dan mineral yang berbeda. Jadi yang terbaik adalah makan berbagai makanan untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup. Ketiga, kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya kacang tanah, kacang mete, kacang almond, dan biji-bijian. Kacang-kacangan dan biji-bijian tersebut tidak hanya mengandung protein dan serat yang tinggi, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral, seperti magnesium dan vitamin E. Keempat, daging dan telur. Daging dan telur sebagai lauk pauk yang perlu dikonsumsi secara rutin. Daging sapi tanpa lemak mengandung protein dan zat besi paling tinggi. Telur juga mengandung tinggi protein, mulai dari vitamin, mineral, lemak tak jenuh hingga zat antioksidan. Kelima, ikan. Ikan termasuk lauk pauk. Ikan dan makanan laut merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak, omega 3, dan yodium. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering makan ikan laut cenderung lebih panjang umur dan memiliki resiko lebih rendah terhadap banyak penyakit, termasuk penyakit jantung. Keenam, susu.
Susu adalah makanan sehat yang perlu dikonsumsi secara rutin karena banyak mengandung nutrisi. Kalsium misalnya dapat mencegah osteoporosis. Susu yang paling umum dikonsumsi adalah susu sapi. Berbagai macam produk makanan dibuat dari susu sapi, seperti keju, krim, mentega, dan yogurt. Susu adalah sumber protein berkualitas tinggi dan lemak yang berbeda. Susu menjadi bagian pelengkap dari gambar makanan 4 sehat 5 sempurna. Pedoman gizi seimbang. Sekarang ini makanan 4 sehat 5 sempurna sudah disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang dengan tujuan untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pedoman ini berdasarkan 4 prinsip, yaitu 1. Mengonsumsi beragam makanan. Nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi miskin vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tetapi miskin kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein, tetapi sedikit kalori. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih. Dengan membiasakan perilaku hidup bersih, kita akan terhindar dari kuman, virus, atau bakteri yang dapat mencetuskan suatu penyakit seperti infeksi. 3. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi. 4. Mempertahankan dan memantau berat badan. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan ideal. Indikator tersebut dapat diketahui dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, semoga firman-Mu yang kami rayakan lewat ibadat sabda ini merasuk dalam dunia dan menciptakan kedamaian sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan semoga karena ibadat sabda pada hari ini kami semakin menyadari pentingnya atas pangan yang kami terima, dan dengan rendah hati menerima makanan yang disediakan orang tua kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang mengikuti ibadat ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita bertekun dalam doa bersama Bunda Maria. Amin.